Fraksi Partai Nanggroe Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pendapat akhir terhadap rancangan kanun Aceh terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, berdasarkan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sebagaimana hasil kajian fraksi Partai Nanggroe Aceh terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 dan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi Aceh serta hasil jawaban tanggapan Gubernur Aceh atas tanggapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan ini kami memberikan beberapa pendapat ketidaksesuaian dalam penggunaan APBA tahun 2020 sebagai berikut. 1. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat Aceh. Dinilai dari laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 dan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban APBA tahun 2020 dari realisasinya belum sepenuhnya pro rakyat, dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Aceh yang berada di urutan ke-6 secara nasional. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja tata kelola birokrasi pemerintah Aceh dalam pembangunan dan ekonomi makro Aceh. Sesuai dengan dokumen laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020 menyatakan bahwa salah satunya kebijakan keuangan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja atau quality spending melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta stabilitas harga barang dalam kebijakan belanja pemerintah Aceh. Anggaran belanja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam penggunaannya harus tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan dan realisasinya. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 dalam realisasinya cukup banyak ditemukan permasalahan dan kekurangan serta adanya temuan pelanggaran keuangan negara sebagaimana dari hasil pemeriksaan audit oleh BPKRI. Walaupun pendapat opini wajar tanpa pemodilan atau WTP, hal ini disebabkan oleh faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola bukan dengan manajemen yang baik. Sebagaimana dengan perintah undang-undang dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari pelaksanaan realisasi anggaran untuk pencapaian visi dan misi Aceh Hebat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA 2017-2022, masih jauh antara harapan dan kenyataan dari janji-janjinya yang telah disampaikan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Tidak serius dan konsistennya pemerintah Aceh dalam menjalankan 15 program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022, di antaranya Aceh Sejahtera atau JKA+, Aceh Siap, Aceh Carut, Aceh Energi, Aceh Mudo, Aceh Melaut, Aceh Tro, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Mulia, Aceh Damai, Aceh Mengadap, Aceh Tiga, Aceh Green, Aceh Sunia,
Aceh Sumegat. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, berdasarkan pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus di dalam anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun 2020. Ditemukan penggunaan dana otonomi khusus yang dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana aparatur di beberapa satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA yang sangat bertolak belakang dengan isi pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Sedangkan di tata kelola pemerintah di bidang reformasi birokrasi tidak berjalan dengan indikator RPJMA 2017-2022. Dalam hal ini, kami fraksi Partai Nanggroe Aceh melihat kemampuan Sekda Aceh, Saudara Taqwallah, dianggap belum mampu dalam menjalankan tata kelola pemerintah bidang reformasi birokrasi yang baik agar sesuai dengan indikator RPJMA tahun 2017-2022. Maka demi terwujudnya hal tersebut di atas, dipandang perlu Saudara Gubernur Aceh untuk segera dilakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Aceh. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, terakhir, menyimak dari hasil jawaban dan tanggapan Gubernur Aceh Saudara Nova Iliansyah atas pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah disampaikan, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan bangga dengan jawaban sangat normatif dan sama sekali tidak menjawab permasalahan yang ditanyakan. Masih banyak substansi pendapat Badan Anggaran yang tidak direspon, terutama menyangkut penggunaan dana otonomi khusus Aceh di beberapa SKPA, pergeseran anggaran atau refocusing sebanyak 4 kali tanpa pemberitahuan dengan DPR Aceh sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian tentang refocusing dan relokasi anggaran tahun 2020 untuk Biro Umum Sekda Aceh, kami melihat masih menyalahi peraturan perundang-undangan karena seharusnya dianggarkan dalam perubahan APBA tahun anggaran 2020. Selanjutnya, penentuan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten kota tidak menggunakan indikator yang terukur dan sebagian dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Aceh terkesan autopilot. Tidak ada skema penanganan dampak yang dirasakan oleh rakyat Aceh, di mana saat ini rakyat sudah kelaparan, tapi pemerintah Aceh masih santai-santai saja. 2. Penutup. Fraksi Partai Nanggroe Aceh menyampaikan pendapat akhir. Pendapat akhir fraksi terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 sebagai berikut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Nanggroe Aceh menyatakan dengan ini tidak dapat menyetujui rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2020 dengan komposisi sebagai berikut. A. Pendapatan 14 triliun 439 miliar 920 juta 557 21 rupiah 15 sen. B. Belanja 13 miliar 13 triliun 242 miliar 212 juta 801.894 rupiah 57 sen. Surplus 1 triliun 197 miliar 707 juta 755 rupiah 126 rupiah 58 sen. C. Pembiayaan penerimaan 2 triliun 848 miliar 97 juta 21.013 rupiah 53 sen. Pengeluaran 76 miliar 187 juta 421.357 rupiah 82 sen. Pembiayaan neto 2 triliun 771 miliar 909 juta 599.655 rupiah 71 sen. Sisa lebih kurang pembiayaan 3 triliun 969 miliar 617 juta 354.782 rupiah 29 sen. Ini silva yang terakhir. Berarti lumayan besar silvanya. Yang kemarin kita disibukkan dengan reproduksi, ternyata pemerintah Aceh tidak bisa menggunakan dana yang telah mungkin sebagian daripada reproduksi, jadi dipergunakan pada tempat-tempat yang memang yang prioritas untuk dilakukan pada tahun anggaran 2020. Ini menjadi hal yang memprihatinkan juga bagi kita semua, karena kita lihat kondisi Aceh sekarang ini memang sangat-sangat belum bisa kita banggakan sama sekali. Ini di segala lini kalau saya rasa. Mungkin rakyat Aceh juga bisa merasakan jadi apa sebagaimana fenomena sekarang di Aceh di segala lini. Kalau kita bicarakan pendidikan Aceh juga sangat-sangat tidak bisa kita banggakan. Bapak Gubernur, ini harus jadi perhatian kita, Pak Gubernur. Apalagi sisa-sisa Bapak tidak lama lagi ini. Bapak mungkin lebih kurang setahun lagi memimpin Aceh. Tolong Bapak penampakkan pada masyarakat Aceh bahwa janji-janji Bapak belum. Saya juga Bapak termasuk orang yang mempengaruhi rakyat Aceh. Waktu Bapak pimpinan, mohon pimpinan diarahkan karena PKS masih satu fraksi. Kesempatan pena hari ini bisa Demokrat kami tidak instruksi. Saya Bapak juga ikut bersalah. Saya masuk ketua tim Bapak dulu. Ketua tim untuk memenangkan Bapak. Jadi saya juga ikut bersalah pada masyarakat Aceh. Tapi saya tidak bisa menjawab. Kalau masyarakat Aceh menanyakan kepada saya, bagaimana Tuku Haidar? Dulu kami dipengaruhi untuk memenangkan calon Bapak. Tapi sekarang apa yang ada untuk Aceh? Saya tidak bisa menjawab, Pak. Selama Bapak di Aceh, mungkin saya sekalipun belum pernah bertatap muka dengan Bapak. Belum pernah, Pak. Dan saya rasa itu tidak perlu. Yang saya perlukan adalah perhatian Bapak untuk Aceh. Itu aja. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua. Saya memang tidak ada kesempatan untuk berbicara
Mungkin ini kesempatan untuk kesempatan ini bukan kesempatan untuk saya berbicara seperti ini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Nah, demikian pendapat akhir fraksi Partai Nagro Aceh terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2020. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Semoga seluruh pekerjaan dan aktivitas yang kita laksanakan sebagai sumbangsi kita dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.